Selamat datang kembali. Kita sering dengar ada dua kubu argumen ya. Oh ya, Satu sisi bilang, yang penting hatinya baik, seolah-olah perbuatan luar itu nomor dua. betul. Sisi lain bilang, yang penting syariatnya dijalankan dengan benar, fokusnya pada aturan formal. Nah, ternyata menurut sumber yang Anda bagikan, Al-Quran itu punya jawaban yang jauh lebih dalam dari itu. Oh, gimana tuh? Ia tidak memilih salah satu, tapi menyajikan sebuah peta perjalanan, sebuah spektrum dari perbuatan lahiriah menuju keyakinan batiniah yang paling dalam. Sebuah pendakian gitu ya? Tepat sekali. Anda mulai dari satu titik, lalu terus bergerak naik. Al-Quran itu kan menggunakan berbagai sebutan untuk orang beriman, ada muslim, mukmin, mutakin, dan lainnya. Dan itu bukan sinonim. Bukan sekedar sinonim, tapi lebih kayak penanda di sepanjang peta perjalanan spiritual itu, setiap istilah adalah sebuah level dengan karakteristiknya sendiri. Wah, menarik. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba membaca peta itu bersama-sama ya. Iya, Kita akan bedah apa bedanya sekedar menyerahkan diri, dengan iman yang meresap, kesadaran yang selalu terjaga, sampai melakukan kebaikan selevel mahakarya. dan yang terpenting ini bisa jadi cermin buat kita. Betul. Di mana kita bisa menempatkan diri bukan untuk menghakimi, tapi untuk tahu kemana langkah selanjutnya. Oke, mari kita mulai dari titik berangkat paling awal. Al-Muslimun. Apa artinya menjadi seorang muslim dalam konteks peta ini? Muslim itu secara harfiah artinya orang yang berserah diri, yang melakukan Islam. Ini fondasinya, gerbang masuknya. Gerbang masuk. Bayangin gini deh, kayak kita mendaftar keanggotaan di pusat kebugaran. Oke, Menjadi muslim itu saat Anda mengisi formulir, setuju dengan syarat dan ketentuan, dan dapat kartu anggota. Anda sudah resmi jadi anggota. Ini adalah ikrar sebuah komitmen lahiriah untuk tunduk pada kehendak Tuhan. sebuah deklarasi publik berarti ya. Betul, ini sebuah pernyataan sikap. Al-Quran menunjukkannya dalam momen-momen yang sangat krusial loh. Contohnya, Contohnya para pengikut setia Nabi Isa. Saat situasi genting dan mereka butuh menegaskan posisi, mereka berkata, seperti yang terekam dalam surah Ali Imran ayat 52. gimana bunyinya? Washhadu anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri. Kata kuncinya itu saksikanlah. Ini pernyataan di hadapan publik. Jadi bukan sesuatu yang disimpan dalam hati saja. Tidak pada level ini. Bahkan ada contoh yang lebih ekstrim lagi. Para penyihir Fir'aun. Oh, yang akhirnya beriman itu ya? Iya. Setelah mereka takjub melihat mukjizat Nabi Musa dan langsung beriman, mereka kan diancam dengan siksaan paling keji oleh Fir'aun. Betul. Doa mereka yang diabadikan di surah Al-A'raf ayat 126 itu luar biasa. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri." Wow. Mereka tidak minta selamat, tapi minta diwafatkan dalam status penyerahan diri ini. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya identitas muslim sebagai titik awal yang harus dipegang sampai akhir. Oke, jadi muslim adalah komitmen awal, kartu keanggotaan sudah di tangan, tapi kita tahu kan, punya kartu gym tidak otomatis membuat badan kita sehat? Hahaha, bener banget. Harus ada langkah selanjutnya. Disinilah istilah al-mukminun masuk. Dan ini sepertinya perbedaannya paling fundamental ya. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Jika menjadi muslim itu mengisi formulir, menjadi mukmin adalah saat Anda benar-benar mulai datang ke gym. Mulai latihan. Mulai berlatih, merasakan otot bekerja dan percaya pada prosesnya. Keanggotaan itu sudah meresap jadi bagian dari gaya hidup Anda, bukan sekedar kartu di dompet. Iman adalah keyakinan yang telah masuk dan mengakar di dalam hati. Dan Al-Quran sepertinya sangat tegas soal perbedaan ini ya. Ada satu ayat yang sering dikutip, yang rasanya kayak sebuah koreksi langsung. Anda pasti merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 14. Ayat ini sangat jernih. Ada sekelompok orang Arab Badui yang datang kepada Nabi dan dengan sangat percaya diri bilang, kami telah beriman. Dengan pedenya ya. Betul. Jawaban dari Allah yang turun itu sebuah klarifikasi yang tajam. Gimana itu? Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Itu luar biasa. Jadi Al-Quran membuat koreksi langsung. Semacam revisi proposal di tempat. Bukan iman dulu, tapi penyerahan diri dulu. Ini mengubah total pemahaman saya tentang ayat itu. Persis. Jadi Al-Quran seolah berkata, tunggu,
Ada proses internal yang belum kalian lewati. Tepat sekali. Ayat itu seperti menggambar garis batas antara pernyataan lisan, aslamna, dan keyakinan batin, tu'minu. Nah, tentu pertanyaan logis berikutnya adalah, Kalau begitu, seperti apa definisi seorang mukmin yang sejati itu? Apa kriterianya? nah, hebatnya, kita tidak dibiarkan menebak-nebak. Ayat selanjutnya, yaitu ayat 15 di surah yang sama, langsung memberikan definisinya. Langsung dijawab ya. Langsung. Bunyinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, as-sadikun. 3 pilar kalau begitu. Keyakinan, kepastian tanpa ragu, dan pembuktian melalui pengorbanan. Betul? Bagian tidak ragu-ragu itu terasa sangat penting. Keraguan adalah lawan dari keyakinan. Itu intinya. Iman sejati itu menenangkan, bukan meresahkan. Keraguan itu antitesisnya. Dan iman butuh bukti, yaitu kesediaan untuk berkorban, baik harta maupun jiwa. Oke. Dan definisi ini diperkuat di banyak tempat lain, kayak di akhir surah Al-Baqarah ayat 285 yang menegaskan pilar keyakinan. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Rukun iman ya? Iya, rukun iman. Jadi, menjadi mukmin adalah tentang memiliki keyakinan internal yang kokoh, tanpa keraguan, dan dibuktikan dengan aksi nyata. Kalau iman sudah meresap di hati dan kokoh seperti itu, pasti akan mengubah cara seseorang melihat dan berinteraksi dengan dunia, bukan? Pasti. Pasti ada efeknya pada kesadaran sehari-hari. Apakah ini yang dimaksud dengan tingkatan selanjutnya, al-muttaqun? Itu transisi yang sangat pas. Jika Islam adalah tindakan dan iman adalah keyakinan, maka takwa, sifat dari para mutakin, adalah sebuah kondisi kesadaran. Kondisi kesadaran. Betul. Orang sering menerjemahkannya sebagai takut, tapi makna yang lebih presisi itu kewaspadaan atau kesadaran ilahi. Bukan takut dalam artian negatif ya? Bukan. Ini kayak Anda memasang radar internal yang selalu aktif 24/7. Radar ini membuat Anda selalu waspada terhadap bahaya, yaitu larangan Tuhan, dan selalu mencari peluang, yaitu perintahnya. Saya suka analogi radar internal itu. Ini berarti takwa bukan perasaan sesaat, tapi sebuah keadaan mental yang konstan. Betul. Dan yang paling menarik, Al-Quran di halaman-halaman pertamanya, surah Al-Baqarah ayat 2, mendeklarasikan dirinya sebagai hudan lil mutakin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, ini pernyataan yang sangat kuat. Seolah-olah Al-Quran berkata, untuk benar-benar bisa menyerap petunjukku, Anda perlu mengaktifkan radar takwa Anda terlebih dahulu. Menarik. Jadi Al-Quran kan mendefinisikan muttaqin dengan tindakan yang sangat spesifik ya. Sholat, infak, iman pada yang goib dan hari akhir. Kenapa 3 atau 4 hal itu? Kenapa bukan misalnya kejujuran atau kesabaran yang disebut pertama kali sebagai ciri orang bertakwa? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini membawa kita ke jantung dari apa itu takwa. Mari kita lihat lagi ciri-cirinya di Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Oke. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Iya. Jika kita bedah, ini adalah fondasi kesadaran. Iman pada yang gaib dan akhirat itu mindset besarnya. Mengakui ada realitas di luar yang kita lihat, dan hidup ini punya akuntabilitas. Kerangka berpikirnya. Betul. Sementara sholat adalah koneksi vertikal harian kita dengan Tuhan, dan infak adalah koneksi horizontal kita dengan sesama manusia. Vertikal dan horizontal. Kombinasi inilah yang membangun radar kesadaran itu. Kejujuran dan kesabaran akan menjadi buah dari kesadaran ini. Tapi fondasinya adalah hubungan vertikal dan horizontal yang terus-menerus dijaga. Jadi, mutakin adalah mereka yang keyakinannya, iman, sudah termanifestasi menjadi sebuah kesadaran, takwa, yang konstan, yang kemudian membentuk perilaku mereka sehari-hari. Peta ini semakin jelas. Alhamdulillah. Kita sudah bergerak dari komitmen muslim ke keyakinan mukmin, lalu kesadaran mutakin. Tapi sepertinya perjalanan ini belum selesai. Ada level-level yang lebih tinggi lagi yang bicara soal kualitas. Anda benar. Setelah fondasi dan bangunannya kokoh, Al-Quran mulai bicara soal seninya, soal keindahannya. Seninya, oke. Disinilah kita bertemu dengan istilah-istilah seperti Al-Muhsinun dan Al-Mukhlisin.
Ini bukan lagi soal tingkatan hierarkis, tapi lebih tentang dimensi kualitas dan kedalaman amal. Mari kita bedah yang pertama, al-muhsinun, dari kata ihsan. Apa yang membuat mereka berbeda? Gini, jika Islam, iman, dan takwa adalah tentang kepatuhan dan kewajiban, ihsan itu tentang keunggulan dan mahakarya. Wow, mahakarya? Iya, ini adalah pergeseran dari sekedar mengerjakan tugas menjadi seorang seniman. Seorang muhsin tidak hanya sholat atau berinfak. Mereka melakukannya dengan indah, dengan sepenuh hati, seolah-olah sedang mempersembahkan sebuah mahakarya kepada Tuhan. Kualitas menjadi obsesi mereka ya? Betul, bukan hanya penyelesaian tugas. Definisinya yang terkenal kan, beribadah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak, yakinlah dia melihatmu. Kesadaran dilihat inilah yang mendorong penciptaan mahakarya. Dari kepatuhan menuju keahlian. Dari compliance menuju craftsmanship. Itu framing yang sempurna, dan Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walamma jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, al-muhsinin. Kebersamaan dengan Tuhan adalah hadiah bagi para seniman spiritual ini. Luar biasa. Lalu ada dimensi lain yang tak kalah penting, mengapanya, yaitu al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ini tentang kemurnian niat. Ini mungkin yang paling sulit ya, menjaga niat tetap lurus. Sangat sulit. Al-Quran memberikan gambaran yang sangat relatable. Di surah Yunus ayat 22, digambarkan manusia saat di tengah badai di lautan, kapal terombang-ambing. Mereka pasti Berdoa dengan tulus. berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Ini adalah doa di saat pesawat mengalami turbulensi. Ya juga ya. Hampir semua orang bisa ikhlas pada momen itu. Tantangannya, dan disitulah letak kehebatan seorang mukhlis, adalah menjaga keikhlasan yang sama saat pesawat mendarat dengan aman dan kehidupan kembali normal. Itu analogi yang sangat kena. Jadi muhsin adalah tentang kualitas apa yang kita kerjakan, sementara mukhlis adalah tentang kemurnian mengapa kita mengerjakannya. Tepat. Lalu di sumber-sumber Anda juga disebutkan istilah seperti as-sabikun dan al-mukarrabun. Ini terdengar seperti ada grup elit spiritual. Benar, surah Al-Waqiah ayat 10-11 menyebutkan, dan orang-orang yang terdahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, al-mukarrabun. Jadi as-sabikun itu yang berlomba-lomba. Betul, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan selalu ingin jadi yang terdepan. Hasilnya, mereka menjadi al-mukarrabun, orang-orang yang mendapat posisi terdekat dengan Tuhan. Sejujurnya, gagasan tentang grup elit spiritual ini bisa terasa sedikit mengintimidasi bagi sebagian orang. Saya paham. Seolah-olah ada tingkatan yang tidak mungkin kita capai. Bagaimana Al-Quran menyimbangkan motivasi untuk berlomba-lomba ini dengan pesan rahmat dan pengampunan bagi semua? Itu poin yang sangat penting. Al-Quran menyajikan ini bukan untuk menciptakan kasta, tapi untuk membangkitkan spirit. Semangat berkompetisi ya? Iya, ini undangan untuk berkompetisi secara positif. Tujuannya bukan untuk membuat kita merasa kecil, tapi untuk menunjukkan sejauh mana potensi spiritual manusia bisa berkembang. Dan di samping menyebut as-sabikun, Al-Quran juga selalu membuka pintu bagi semua orang. Melalui apa? Melalui sifat-sifat lain yang bisa diraih, yang jadi seperti warna-warni dari sebuah berlian spiritual. Ada asyabirin yang sabar, as-sadikin yang jujur, dan al-mustagfirin yang senantiasa memohon ampun. Ini semua adalah jalan-jalan yang terbuka bagi siapa saja untuk mendekat kepadanya, bukan hanya jalur cepat untuk para pelari maraton. Baiklah. Jadi kalau kita rangkum peta ini, kita mulai dengan penyerahan diri, muslim, lalu keyakinan itu meresap di hati, mukmin, naik level kesadaran ilah yang konstan, muttaqin. Betul. Kemudian kita mulai menyempurnakan kualitas amal kita menjadi sebuah mahakarya, muhsin, dengan niat yang murni, mukhlis, sambil terus berlomba dalam kebaikan, sabikun. Ini peta yang luar biasa detail. Peta ini menunjukkan bahwa keimanan dalam Al-Quran bukanlah sebuah status yang statis, ya kan? Melainkan sebuah perjalanan pertumbuhan yang dinamis. Perjalanan seumur hidup. Dan bagi Anda yang mendengarkan, peta ini paling baik digunakan sebagai cermin untuk refleksi diri. Tujuannya sama sekali bukan untuk melabeli orang lain. Oh, dia baru level muslim, atau dia sudah muttaqin.
Wah, itu bahaya sekali ya. Itu penyalahgunaan peta yang paling fatal. Melainkan untuk bertanya pada diri sendiri, di mana posisiku sekarang dan kemana aku akan melangkah selanjutnya. Tepat. Pertanyaannya adalah untuk diri sendiri. Apakah keyakinan saya sudah kokoh tanpa keraguan? Atau masih goyah? Iya, Apakah radar takwa saya sudah mulai aktif atau masih sering mati? Sifat apa yang paling perlu saya tumbuhkan dalam diri saya saat ini? apakah kesabaran as-syabirin, kejujuran as-sadikin? Atau kemampuan memaafkan dan memohon ampun, al-mustagfirin? Peta ini adalah panduan pribadi untuk pertumbuhan spiritual yang tidak pernah berhenti. Jadi pelajaran utamanya adalah Al-Quran tidak hanya memerintahkan kita untuk beriman, tetapi juga menyediakan sebuah kurikulum, sebuah peta jalan yang sangat kaya untuk terus bertumbuh. Benar. Ini adalah undangan terbuka untuk terus bergerak, tidak pernah merasa puas, dan terus menyempurnakan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, Al-Quran memaparkan kategori-kategori ini bukan sebagai label statis untuk disematkan pada orang lain, melainkan sebagai cermin dinamis untuk diri kita sendiri. Cermin ya. Mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang sudah mencapai level mutakin, melainkan langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk bergerak dari sekedar penyerahan diri, Islam, menuju keyakinan yang lebih dalam, iman, menuju kesadaran yang lebih waspada, takwa, dan menuju keindahan dalam beramal, ihsan. Langkah kecil hari ini. Iya, karena pada akhirnya perjalanan itu sendiri adalah esensinya.